Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Fakrunza Febriana Batenggo akan memaparkan hasil review saya yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia, sekaligus untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Abdul Rahman MPD. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu mengetahui sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa lokal. Beberapa negara masih menggunakan bahasa Indonesia, yaitu negara Jepang. Jepang beranggapan bahwa mempelajari bahasa Indonesia itu sangat penting. Di negara Jepang tersebut, mereka membuka program studi bahasa Indonesia yang menjadi salah satu program yang paling diminati oleh masyarakat. Saingan untuk memasuki program studi ini sangat dibilang ketat, karena setiap tahun ajaran baru hanya ada 18 mahasiswa yang berhasil. Mengetahui sejarah bahasa Indonesia itu sangat penting, karena itu mempengaruhi persepsi kita terhadap sesuatu. Apabila mengetahui asal-usul dan latar belakangnya, kita bisa mendudukkan objek itu secara proporsional, entah itu manusia, hewan, benda, dan lain-lain. Kita harus mempelajari sejarah bahasa Indonesia, maka hal-hal yang harus diperhatikan untuk memahami sejarah Indonesia yaitu latar sosial budaya. Gimana mengetahui lahirnya bahasa Indonesia itu bagaimana? Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, Kongres II para pahlawan yang berjuang untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda tersebut memiliki dua implikasi, yaitu implikasi praktis dan implikasi politis. Sedangkan implikasi praktis yaitu ketika kita sudah mengikrarkan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, orang-orang dari berbagai latar belakang, kebudayaan, dan suku memiliki alat komunikasi yang sama, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Sedangkan implikasi politis yaitu orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama cenderung memiliki identitas yang sama, dan oleh karena itu mereka merasa berada pada komunitas yang sama. Indonesia diakui secara konstitusi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Pada saat itulah perkembangan bahasa Indonesia dimulai dengan sangat pesat setelah merdeka pada tahun 1947-an. Baru kita membuat dan mengesahkan satu sistem tujuan ini yang bernama tujuan Republik. Ini membuat bahasa Indonesia memiliki ciri berbeda dengan bahasa lain. Meskipun cara kesejarahan masih satu rumpu, bahasa Indonesia mempunyai perbedaan dengan bahasa Melayu dibandingkan dengan bahasa daerah Riau dan sekitarnya. Bahasa Indonesia juga punya perbedaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa yang digunakan oleh masyarakat Malaysia. Saat itulah identitas kita terus berkembang. Kelebihan dari video YouTube yang saya nonton pada bulan lalu yaitu yang pertama, video yang ditampilkan sangat bagus untuk dipahami. Yang kedua, sangat bagus dalam penulisan dan dapat dicermati. Yang ketiga, penyampaiannya dengan bahasa yang dapat dicermati dan dapat dipahami dengan baik. Yang keempat, durasi videonya tidak terlalu cepat dalam menjelaskan materi pada video. Dari video ini yaitu pada video tersebut tidak dijelaskan lebih rinci lagi bagaimana awal mula terciptanya bahasa Indonesia. Dalam penyampaian materi yang kurang mengajak para penonton untuk lebih menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa yang telah tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-7 dari
bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga di Kepulauan Asia Tenggara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya memaparkan hasil review saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.